aliran yang terbuka, gitu ya, di mana alirannya itu tidak semuanya menutupi dari si salurannya. Nah, kita misalkan mau kemarin adalah persegi misalkan. Sudah, di sini kita pakai rektangular, ini adalah tingginya berapa, bottom width ini adalah lebar dari bagian bawahnya, misalkan 1 meter, jadi 1 kali 1, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan ketinggiannya mau 1,5, tinggal kita rubah 1,5, gitu. Jadi di sini tergantung nanti pada saat kita mau merencanakan, kita sudah bisa langsung nih, kita ngambilnya mau pakai yang mana, gitu ya. Nah, kita akan coba sesuaikan dengan apa yang ada di latihannya ya. Seperti ini, sebentar. Tadi default areanya kelihatannya. Di sini 5, ini adalah 150. Misalkan kita sesuaikan dulu ya. Tempat views-nya 50. Kita coba sesuaikan dulu ya. Nah, untuk infiltrasi itu tergantung dari kondisi tanah kita. Jadi biasanya ada dulu pengujiannya. Ketika dicek kira-kira berapa nilainya. Nah, yang nanti diisikan ya. Jadi tiap-tiap lahan itu pasti memiliki nilai yang berbeda. Ini sudah masuk ke node, node-nya ini misalkan 0, max-nya ini menyesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Artinya di sini node maksimum itu adalah ketinggian dari suatu titik tinjau yang akan kita gunakan. Contohnya misalkan tadi itu conduit geometriknya adalah rectangular open, lalu tingginya 1, lalu lebarnya 1 misalkan ya. Nah, ketika kita menggunakan rectangular open dengan ketinggian 1 meter, lalu max depth-nya adalah 1,2, maka nanti di bagian titik tinjau itu akan lebih tinggi ya, sebesar 1,2 ini. Gitu. Nah, di sininya depth, nah di sini dynamic, Hazen Williams, as default. Kalau sudah, oke. Oh, ini besarannya 0,3. Biar kelihatan. Oke, kalau sudah, maka kita masuk ke selanjutnya. Nah, untuk mempermudah nanti ngelihatnya, biar kita bisa ngelihatnya sejelas yang tadi, gimana yang tadi kita bisa lihat sejelas ini, gitu ya. Apa namanya, node-nya besar, lalu si apa nilai dari drainasenya besar. Nah, itu kita harus setting dulu. Jadi biar lebih mudah nanti pada saat kita akan melihat sebuah hasilnya. Nah, ini adalah setting node-nya. Gimana cara setting node-nya? Maka tinggal sama seperti tadi. Uh, display option. Nah, di sini ya. Ada di tools, ada display option. Nah, nanti disesuaikan subcatchment-nya seperti apa. Oh, ininya crosshatch. Ini masing-masing tergantung kebutuhannya seperti apa ya. Nah, di saya cocoknya misalkan nilainya ini 7, besarannya, lalu bordernya 2.
Untuk lanjutnya adalah terkait dengan notes-nya, saya butuh yang cukup besar sehingga terlihat gitu ya. Nah, ada proportional to value, artinya nanti akan menyesuaikan dengan besaran nilainya. Lalu linknya di sini nilainya adalah 4. Ini juga sama, label, dan seterusnya itu kita bisa coba sesuaikan ya dengan nilai-nilai ini. Simbolnya, lalu flow, background yang cukup putih ya. Oke, kalau sudah, kita masuk ke selanjutnya. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan yang namanya auto length ya, di mana kita bisa bikin suatu area. Nah, si areanya itu bisa otomatis langsung menghitung kira-kira panjangnya berapa. Nah, di sini adalah salah satu cara kalau kita sudah memiliki foto dari Google Earth ya. Jadi dari Google Earth kita foto dulu, lalu kita skalakan. Gimana skalanya? Maka skalanya kalau kita punya sebuah nilai, kita punya Google Earth, kita cek ujung-ujungnya nih. Sorry, nggak kelihatan ya. Nah, kita cek terkait dengan ujung-ujungnya. Ujung-ujung di sini itu kira-kira berapa sih besarannya? Di sini ada lower left. Lower left adalah pojok kiri bawah. Lalu ada upper right, itu adalah pojok kanan atas. Nanti disesuaikan nih. Ini adalah misalkan polban ya. Di polban yang kita punya di sini, lalu kita mau kira-kira ngitung yang otomatis misalkan. Oh, maka kita ini screenshot. Lalu kita cek kira-kira di posisi sini kita bikin titik-titik yang memiliki koordinat. Nanti tinggal memasukkan nilainya. Di lower left-nya berapa, di upper right-nya berapa. Lalu di sini unitnya berupa apa. Gitu. Nah, caranya tinggal kita ngikutin ini. Nah, tinggal ngikutin. Oh, nanti ada view backdrop gitu ya. Di mana view backdrop? Sebentar, saya hapus dulu. Nah, di sini berarti ada view, lalu ada backdrop, lalu kita load. Nah, loading di sini kita harus udah punya apa tadi? Harus udah punya yang namanya fotonya ya. Di mana fotonya nanti kita akan cari kira-kira posisinya ada di mana. Kalau saya, nanti akan ada bahan ajarnya nanti akan saya berikan ya. Nah, misalkan seperti ini. Saya mau ambilnya di sini nih. Oh, ini yang crop. Nah, kalau sudah, tinggal di load. Ini kalau kita ada koordinatnya ya. Nah, kalau nggak ada, maka tinggal kita oke dulu. Maka nanti akan ada seperti ini. Udah kelihatan nih. Oh, ini adalah besaran di polbannya. Tapi kalau kita lihat di bawah, oh ternyata X dan Y-nya ini masih salah nih. Masih seribuan nih. Sedangkan kalau kita mau kita lihat jaraknya, kayaknya nih besaran dari gedung mana gedung sipil teh? Ini ya gedung sipil ya. Kira-kira tadi panjangnya berapa nih? Oh ini 700 meter nih katanya. Kayaknya nggak sepanjang itu deh. Nah, maka kita nanti bisa cek di sini. Pastikan di sininya auto length-nya on, baru kita sesuaikan nanti dengan selanjutnya ya. Nah, kita udah punya, maka masuk ke map dimension. Di sini ada ke view, lalu ada dimension. Lalu kita sesuaikan nih. Ini adalah nilai yang saya sudah punya. 78, 3983, lalu saya punya 923.
784 646 923 9809. Nah, kalau sudah, maka kita masuk. Oke. Nah, karena hilang, di sini kita cek. Nah, sudah ada ya. Hmm, backup. Nah, ini udah sesuai ya. Nah, kita lihat kalau kita lihat di sini besaran dari XY-nya itu udah sesuai nih. Nah, lalu gimana Pak kalau misalkan kita mau cek kira-kira sudah benar atau enggak? Kita buka Google Earth dulu ya. Bentar, saya buka dulu. Hmm. Ini kita cari polban. Nah, di polban ini kita bisa lihat nih, misalkan gedung H nih, kita punya panjang berapa gedung H? Dari sini sampai sini. Oh, kira-kira hampir 70 meter. Nah, kita bandingkan dengan data yang tadi kita buat. Gedung H itu memiliki panjangnya berapa? Nah, panjangnya ini, ya kita klik di sini. Ya, ini sekitar 64. Jadi nanti ada penyesuaian di sini ya, harus ada penyesuaian gitu. Nanti tinggal kita cek kebutuhannya itu berapa. Jadi nggak, kayaknya agak sebelah sini nih. Oh, ada pohon ya. Ada pohon. Ya, sekitar 68-an ya. Jadi kira-kira ini sudah proporsional. Sehingga kita bisa langsung ngambil nih, mau di daerah mana yang kita akan rencanakan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, setelah dari situ, kalau kita sudah punya, maka lanjutnya adalah kita membuat skema jaringannya. Nah, di skema jaringan ini, tadi kita buatnya adalah terkait dengan beberapa eh, apa namanya catchment yang akan kita punya. Nah, contoh misalkan, karena tadi kita sudah punya ini, saya mau ngitung kira-kira eh, besaran dari eh, gedung mana? Gedung sinilah, gedung dari pendopo ya. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita lihat sebelah kanan di sini ada garis-garis seperti di sini. Di sini ada add subcatchment ya. Kita tinggal klik, lalu kita klik di sini, klik lagi ya, disesuaikan dengan luasan dari atapnya, misalkan klik 2 kali untuk mengakhiri. Saya klik kanan ya. Maka di sini sudah kita dapatkan catchment area-nya. Catchment area-nya kita bisa lihat nih di sini. Ada C1. C1 itu apa? Oh, ternyata di sini kita bisa utak-atik ya. Namanya mau apa? Mau pendopo, mau apa? Silahkan. Nah, dari sini kita sudah punya areanya adalah 0,29 hektar. Di mana di sini adalah width itu adalah lebarnya ya. Lebar yang dimaksudnya apa? Lebar dari panjang terjauh. Kira-kira maka dari titik ini ketika hujan, panjang terjauh itu yang mana gitu ya.
Berarti kalau kita lihat di sini ada paling tingginya, lalu ini adalah talangnya, maka panjangnya kira-kira yang ini. Kira-kira dari sini sampai ke sini. Nah, kira-kira 34 meter atau 35 meter gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi width di sini adalah panjang dari pengalirannya itu berapa. Lalu slope-nya berapa, ini yang kita input nanti ya. Kebutuhannya seperti apa. Nah, kalau sudah, misalkan. Lalu selanjutnya kita bisa bikin yang lainnya. Nah, ini adalah contoh dari sistem yang akan kita lakukan. Nah, dari sistem ini, tadi udah catchment-nya, lalu ini adalah RG-nya, RG terkait dengan rain gauge-nya, CA terkait dengan catchment area, ini adalah junction, lalu ini adalah outlet, ini ya outflow-nya, outflow-nya itu mau seperti apa. Nah, di sini ada conduit. Conduit itu berbicara tentang drainasenya. Nah, kalau sudah, maka kita harus buat keseluruhan ini. Dari si skema jaringannya itu seperti apa. Nah, kalau sudah, maka nanti kita akan masuk ke bagian properties dari masing-masingnya. Di sini ada junction 5, ada subcatchment, ada... Sebentar. Anggaplah kita buatnya yang satu ini. Sudah ada, maka lanjutnya adalah kita buat terkait dengan node-nya. Saya bikin node-nya di sini, ada salurannya. Lalu di sini. Lalu outflow-nya adalah di Sungai Polban, misalkan di sini. Ya. Nah, setelah itu saya bikin konduitnya. Konduitnya berarti saya mau dari paling ujung sini ke ujung sini, klik sekali. Lalu ke sini sampai dengan ke sini. Nah, ketika kita sudah punya data ini, data catchment areanya, data di sini adalah, sorry ini pumping pantesan aneh. Sorry ini bukan. Ini mah pump ya. Hapus tinggal delete biasa ya. Ini nih. Nah, ini nih. Yang garis ini. Nah, ini adalah L junction ini. Apa namanya? Dari salurannya. Nah, ketika kita sudah punya ini, baik itu adalah catchment area, junction, conduit, dan juga outflow, maka sampai di sini ini belum bisa di running nih. Karena itu belum kita sambungkan antara catchment area dengan junctionnya maupun dengan linknya. Nah, di sini kita harus sambungkan dulu. Di sini cara sambungkannya gimana? Klik 2 kali. Nanti di sini ada yang namanya outletnya. Outletnya adalah artinya ketika catchment areanya adalah C1, itu keluarnya lewat mana? Keluarnya lewat node yang mana? Oh, di sini ada node J1. Maka kita tulis di sini J1. Nah, maka kalau sudah ada titik-titik di sini, ini kita hilangkan dulu ya backdropnya. Option. Nah, ini. Nah, tadi sudah ada nih titik-titik garis ini, artinya sudah tersambung. Nah, kalau sudah tersambung di J1, maka sudah nyambung antara catchment dengan linknya. Nah, kalau sudah, maka kita buat yang namanya rain gauge. Nah, rain gauge itu kira-kira posisinya yang bentuk hujan ya, rain gauge. Kalian boleh ambil di sembarang tempat. Nah, di sembarang tempat ini, nanti kita tinggal masukkan nih RG1. Cara bukanya tinggal di sebelah kiri ini kita klik 2 kali. Nah, di sini adalah
yang harus kita masukkan. Oh, yang kita masukkan adalah intensitasnya. Kalau udah intensitasnya, intervalnya berapa, terus datanya berupa apa. Oh, kalau time series kita klik 2 kali. Nah, ini ada satuannya ya. Kalau sudah klik 2 kali. Jadi yang diklik adalah series name. Kita klik 2 kali, nanti keluarlah nilai ini. Misalkan ini adalah R10. Nah, di sini kita tinggal masukin nih nilainya. Misalkan pertamanya adalah 12, lalu ke sini adalah 30, di bawah 45, lalu masuk turun lagi ke 30, lalu ke 12 lagi. Misalkan ini jam ke 0, 0, 0, ini adalah 1, 2, 3, 4 ya. Kalau sudah tinggal oke di sini, maka ini sudah bisa kita masukkan yang namanya hujannya. Nah, hujan ini dari mana Pak dapat 12, 30, 45, 30, dan juga 12? Ini adalah dari curah hujan rencana yang kita tadi bahas misalkan di 150, lalu kita distribusikan ke dalam beberapa jam. Cara distribusinya kita bisa pakai mononobe. Kalau sudah pakai mononobe nanti keluar jam pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa, dan keempat, dan seterusnya. Ya, kalau sudah kita oke, maka kita tinggal sambungkan antara rain gauge dengan catchment kita. Maka klik 2 kali, di sini ada rain gauge-nya nih. Tinggal kita pilih, oh ada RG1. Kalau sudah, maka tinggal kita close. Nah, di sini ada hal yang harus kita input. Tadi terkait dengan rain gauge, terkait dengan catchment area, nanti disesuaikan areanya benar nggak segini, lalu kemiringannya benar nggak segini, benar nggak, lalu slope-nya berapa, impervious-nya berapa, dan seterusnya. Nah, data-data inilah yang nanti kita masukkan berdasarkan parameter dari fisik dari si yang kita akan tinjau. Nah, itu dari catchment area-nya. Di sini juga ada junction. Nah, di junction ini tadi yang penting adalah terkait dengan elevation. Nah, elevation-nya tuh berapa di sini? Misalkan tadi di coba di sini tadi kita ada nggak ya? Nah, di sini udah ada nih 826, 827 ya, kira-kira 826 lah ya misalkan di sini. Oh, rubah geser ya. Nah, maka tinggal kita klik di sini, lalu masukkan envelope-nya berapa tadi? 827 misalkan. Di sini kita mau 826 secara rencananya. Di sini kita mau masukin 822 misalkan karena terlalu jauh. Nah, kalau sudah, maka kita lihat lagi nih di sini. Jaraknya sudah benar belum nih? Nah, cari jarak adanya di conduit. Dari junction 1 ke junction 2, jaraknya benar nggak nih? 59 meter. Kalau misalkan ternyata 70, kita tinggal isi di sini. 70, gitu ya. Hanya di kisaran sini saja. Nah, yang kedua, selain panjangnya, ada juga terkait dengan roughness-nya. Apa itu roughness? Roughness itu adalah terkait dengan kekasaran atau nilai meaningnya. Nah, nilai meaningnya berapa nih? Oh, ternyata kita mau pakai beton 0,013 misalkan. Nah, berarti ini juga sama. Nanti disesuaikan kebutuhannya berapa. Nah, di sini nanti karena tadi panjangnya otomatis, maka bisa kita lewat ya kalau kita otomatis. Balik lagi ke sini. Kalau sudah tadi
Rain gauge-nya sudah, catchment area-nya sudah, junction-nya sudah, conduit sudah, outflow-nya sudah. Nah, kalau kita lihat, di sini adalah parameter-parameternya. Tadi junction yang harus kalian lihat adalah invert elevation-nya. Di subcatchment yang kalian lihat adalah ini sudah sambung belum nih? Kalau di subcatchment itu sudah nyambung belum dengan rain gauge-nya? Nah, kalau belum nyambung, maka tinggal disambungkan. Lalu outlet itu tergantung dengan kalian mau masukinnya pertamanya kemana. Lalu di sini ada slope, ada impervious, juga besaran areanya sudah sesuai atau belum. Dan juga si lebarnya, ya lebar dari panjang penyaluran. Nah, di conduit yang harus kalian pastikan adalah berdasarkan shape-nya, lalu juga length dan juga roughness-nya. Nah, ini harus dicek kira-kira sudah benar atau belum. Nah, terakhir di outfall-nya. Nah, kalau di outflow-nya, yang dicek adalah tadi terkait dengan elevasi. Nah, sekarang dengan tipenya. Nah, tipenya ada beberapa tipe nih. Ada normal, ada juga free, dan lain-lain. Kalau kita lihat di sini, kita masuk ke outflow. Nah, di sini ada tipenya ya. Nah, tipenya berupa apa? Oh, tipenya ada berapa macam nih? Ada normal, ada fix, ada tidal, ada time series. Free artinya begitu keluar dari saluran, itu langsung keluar ya. Udah nggak dipikirin lagi, pokoknya langsung keluar aja. Nah, kalau normal itu berbicara tentang apa namanya besaran dari si kemiringan rata-ratanya. Lalu ada fix. Kalau fix ini berarti kita tentukan. Misalkan tadi kondisinya adalah ada di sebuah sungai. Nah, fix ini kita mau pakai kondisi sungai maksimumnya, maka diambillah fix. Kalau tidal, kalau misalkan kita berada di pasang surut. Nah, secara umum, pengertiannya kurang lebih ada di sini ya. Di sini adalah water surface elevation. Nah, ini adalah terkait dengan outflow-nya. Nah, outflow-nya ini tadi fix kalau kita sudah tahu berapa water elevation-nya. Time series kita punya datanya. Tidal juga kalau kita punya datanya dari pasang free atau normal itu menyesuaikan. Gitu ya. Jadi nanti yang dimaksud dengan apa tadi namanya? Boundary condition adalah ini ya. Kira-kira tipenya mau apa? Nah, kalau sudah itu lanjutnya tadi rain gauge-nya sudah ya. Ini yang dimasukkan satu-satu, disesuaikan tadi besarannya, rain unitnya harus milimeter, lalu rain formatnya adalah intensitas gitu ya di sini. Lalu kalian mau masukin time series-nya di sini ada TS polbar misalkan, tergantung kalian mau masukinnya di mana. Nah, kalau sudah, maka tinggal selanjutnya adalah running. Nah, running ini tinggal masukin data, ini kan sudah ya, anggaplah ini sudah. Lalu kita masuk ke running. Nah, runningnya itu tinggal masuk ke project. Sorry, ada run simulation. Nah, di sini artinya running was successful. Artinya ini sudah di running nih. Nah, di sini ada continuity error. Nah, ini semakin kecil, maka semakin baik nilainya. Nah, nanti di sini perlu pengkajian khusus terkait dengan surface running runoff-nya. Berarti di sini ada yang error sedikit, nanti kita cek di sini di mana. Ya. Kalau sudah, artinya running sudah bisa kita lakukan. Tinggal kita cek terkait dengan hasilnya seperti apa. Caranya tinggal masuk ke result. Sebentar. Nanti masuknya ke map. Nah, di mapnya kita subcatchment-nya mau ngeliatin apa nih? Mau ngeliatin besaran dari peak runoff-nya misalkan. Oh, di sini besarannya kita tahu. Lalu notes-nya kita mau terkait dengan total inflow.
Lalu linknya kita mau terkait dengan tadi capacity. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini bisa kita mainkan ya. Nah, ini adalah sesuai dengan ukuran dari waktunya itu berapa runningnya. Nah, ternyata kalau lihat seperti ini, artinya itu tidak bermasalah ya. Karena posisinya airnya itu bisa mengalir dengan baik. Kelihatannya tinggal kita ke create a profile plot. Nah, nanti tinggal masukin plot dari sini, lalu klik lagi di sini, lalu endnote-nya kita klik lagi di sini, baru masukkan ke sini. Find path, sudah ada, kalau udah sesuai L1, L2, lalu kita lihat. Nah, di sini adalah posisi dari flow-nya. Bagaimana cara ngelihatnya? Nah, ini cara modeling. Nah, ini adalah airnya, ya, kelihatan. Nanti kira-kira kita ambil pada posisi peak-nya. Di mana posisi peak-nya? Kira-kira daerah sini ya. Disesuaikan dengan besarannya. Nah, ini artinya air bisa melewati dengan baik. Gitu. Nah, di sini kalau kita mau coba-coba, oh gimana nih kalau misalkan tadi tidak pengen lihat yang tidak terlalu baik. Nah, maka kita keluarin dulu di sini. Kita perbesar ya nilai rain gauge-nya ya. Misalnya kita atur pura-puranya jangan biar kelihatan ekstrim di sininya jadi 90 misalkan. Nah, tinggal kita masuk lagi ke project, run simulation. Kita lihat di sini. Tinggal masuk lagi ke map tadi. Sorry, kali ke dari sini sampai dengan akhir sini. Find path. Nah, lalu kita Nah, tadi karena posisinya outletnya itu adalah free, maka dia dengan cepat untuk apa namanya mengalirkan air dengan baik ya, karena kemiringannya cukup tinggi. Nah, kita bisa lihat nih di link itu kita mau lihat velocity-nya misalkan ya. Tadi di map-nya city-nya harusnya sih cukup tinggi ya di sini. Nah, di sini cukup tinggi ternyata bisa sampai 2 meter kubik per detik. Nah, artinya kita juga bisa mendapatkan data-data ini nih, kebutuhannya berapa. Ya. Nah, kurang lebih tuh sesimpel itu, cuman memang butuh latihan sama pendalaman terkait dengan beberapa fitur yang bisa kita lakukan. Nah, ini adalah hasil runningnya gitu ya. Kalau kita buat. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Cukup panjang ya? Oh, ada yang mau ditanyakan. Nggak ada suaranya, Mas? Kecil? Sebentar. Agak terlalu kecil, bentar. Ah, sebentar ya. Ini teh agak kurang jelas di saya. Ada yang bisa bantu saya untuk menjelaskan tadi Ray nanya apa? Ray, coba di chat Ray.
Oke. Mana coba? Sambil yang lain, ada yang mau ditanyain lagi? Jadi sedikit singkatnya, ini adalah basicnya ya. Basicnya, nah, nanti di minggu depan kita bicara tentang konservasinya. Kira-kira kalau kita mau pakai resapan, gimana? Kira-kira kalau kita mau pakai apa namanya tampungan itu seperti apa? Kalau kita menggunakan pompa itu bagaimana? Nah, semuanya itu sebenarnya bisa ya, bisa tinggal kita ulik sebenarnya dari si softwarenya. Tapi secara umum itu dia bisa untuk memodelkan hal-hal seperti tadi. Oke, apabila mau desain di perumahan, bentuk atap itu mungkin bisa macam-macam untuk saya sendiri. Itu kita gambar perbangunan tiap bentuk atap sendiri ya. Oke, nah pada saat kita akan mendesain sebuah catchment area, itu balik lagi ke keinginan kita mau sedetail apa. Kalau misalkan kita mau tinjaunya kawasan, maka cukup di bagian seluruh perumahannya, di bagian bloknya. Tapi kalau kita mau ninjau satu persatu dari rumah, itu kira-kira butuhnya berapa ya? Si apa namanya keluar debitnya berapa? Maka kita bisa berdasarkan alirannya. Contoh misalkan, di sini saya punya rumah bentuknya ini ya. Ini adalah tampak depannya. Kalau saya lihat tampak atasnya, maka kira-kira misalkan ini adalah rumahnya. Misalkan rumahnya seperti ini ya. Nah, kebutuhan kita tuh seperti apa? Kalau misalkan mau sedetail ini, maka yang kita buat catchment areanya ya sebesar ini. Kalau kita mau tahu nih besaran debitnya berapa di tiap-tiap segmen ini. Nanti tinggal bikin di sini adalah node-nya, lalu misalkan di sini juga node-nya, lalu kita hubungkan. Misalkan terjauhnya dari sini nih, tengah-tengahnya itu ke sini. Nah, itu kira-kira berapa? Nah, untuk width-nya atau lebarnya harus dilihat dan dilogikakan. Kalau misalkan ada air jatuh di sini, itu bisa langsung turun ya, tapi turunnya pasti gini ya, turunnya ke bawah, baru masuk ke talang, dari talang baru masuk ke bagian si talang tegaknya. Nah, maka yang diambil width-nya adalah panjang ini, sepanjang ini, gitu. Jadi nggak diagonal gini, ya. Jadi lagi-lagi untuk kedetailan dari sebuah pemodelan tergantung kalian butuhnya seperti apa, gitu. Bisa dimengerti, Herlambang? Nah, bisa ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya kirimkan datanya untuk kalian coba? Minimumnya kalian coba eh, yang seperti dicontoh dulu. Kalau udah keluar hasil, baru kalian coba ke model kalian ya, detailnya kalian. Nah, oke. Kemudian Pak, untuk konfirmasi jarak itu lewat Google Earth. Ya, salah satu caranya seperti itu ya, yang mempermudah kita punya acuan dulu nih. Acuannya panjangnya itu berapa? Jangan sampai, kan ini kita masuknya ke pendimensian ya, dimensi dari sebuah drainase. Yang artinya panjang itu cukup penting bagi kita. Cukup penting nanti dari sisi jumlah dari si drainasenya. Kalau pakai UDIC harus berapa? Nah itu kita lihatnya dari situ. Jadi kalau misalkan kita nggak punya data aktualnya, maka kita bisa gunakan Google Earth. Tapi lebih baik lagi adalah kita punya data aktualnya. Sehingga kita bisa ngukur sepanjang apa, besarannya berapa, elevasinya berapa. Sedetail itu. Ya. Ada lagi?
Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, ini pasti. Oke. Gitu ya. Ini adalah nilai-nilai meaningnya yang nanti bisa kalian coba cari. Itu kalau misalkan pakai meaning untuk si rumput itu berapa, untuk open channel ini ya, open channel ya. Misalkan tadi ada aspalnya nih. Oh, aspal tuh nilai meaningnya segini. Tinggal kalian mau pakai yang berapa. Kalau misalkan konkret, konkret di area sini, gitu ya. Terus tadi misalkan infiltrasi. Nah, infiltrasinya kita mau pakai yang mana? Contoh misalkan residensial untuk perumahan, kita mau pakai yang kira-kira soil groupnya C, besarannya 90, gitu ya. Nanti disesuaikan dengan ini, gitu. Ini adalah data-data yang bisa kita gunakan. Ini asumsi-asumsi yang kita gunakan. Di sini kalau kita pakai kinematik, itu kita nggak bisa kalau ada backwater. Apa sih backwater? Backwater itu kalau misalkan kita bikin sebuah apa namanya saluran, lalu misalkan tiba-tiba di sini ada sedikit bendung gitu ya. Nah, ini adalah airnya, terus ke bawah. Nah, di sini tuh ada kemungkinan backwater nih, yang artinya airnya nanti naik. Nah, di sini tuh akan ada backwater. Nah, dia nggak bisa nih buat modelin ini. Sehingga baiknya nanti kita gunakan dynamic wave routingnya. Gitu. Nah, ini contoh misalkan dari storage junction. Nah, tadi kita bicara terkait dengan storage junction. Ini bicara tentang apa namanya? Link. Link itu adalah drainasenya. Nah, di sini adalah junctionnya nih. Nah, kalau kita mau bikin resapan ataupun kita mau bikin apa namanya kolam tampung, nah kita bisa nih di storage node namanya. Tinggal disesuaikan kebutuhannya berapa. Nah, dari sini juga kita bisa integrasikan dengan yang lainnya, dengan dimensi yang lainnya. Gitu. Di sini ada catchment parameter, itu bisa kalian pelajari nanti. Ini untuk infiltrasinya, beberapa bisa kalian pelajari lah ya kalau yang ini. Itu untuk hari ini. Sebelum kalian masuk ke bagian pengolahan datanya, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Baik dari kelas RPL maupun kelas dari reguler. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan ya pemodelannya. Nah, ini biasanya nggak akan ada pertanyaan kalau kalian belum mencoba. Tapi kalau kalian sudah bisa mencoba, biasanya, oh ini Pak kayaknya error di sini dan di sini, ya. Jadi besok silahkan kalian coba. Ketemu lagi sama saya di hari Kamis minggu depan. Itu kita bahas terkait dengan error-errornya kalian, ya. Ini ada pertanyaan. Jelaskan ulang skala dari screenshot Google Earth. Oke, boleh. Dari sini ya. Nah, di sini bagaimana cara kita mencari yang namanya data dari Google Earth. Nah, data dari Google Earth itu tinggal kita buat ya. Contoh misalkan di sini ada Google Earth ya, di sini ada Polban nih. Nih, Politeknik Negeri Bandung ya. Misalkan kita oh sorry. Nah, kalau kita sudah punya di sini, maka kita tinggal bikin titik-titik nih. Titik-titik yang dimaksudnya apa? Titik-titik terkait dengan ini, kebutuhan datanya. Nah, kebutuhan datanya itu yang mana? Kebutuhan datanya adalah bagian ini. Ada lower left sama upper right. Upper right yang mana ini? UP, UR, upper right.
Ini adalah lower right. Lower left, sorry, LL. Yang mana? Yang ini nih, ujung ini, ujung-ujungnya. Nah, lalu kita buat di Google Earth misalkan ya, di sini. Nah, tinggal kita bikin LL. Oh, di sini LL nih. Kita tinggal bikin di sini namanya LL. LL. Lower left. Nah, di sini lihat satuannya apa. Kalau tadi adalah XY koordinat, maka tinggal kita ganti. Cara gantinya tinggal di tools, masuk ke option, lalu di sininya kita masukkan sesuai dengan XY. Nah, maka nanti LL ini kita bisa lihat kira-kira posisinya. Sorry, properties. Nah, mana? Nah, oh, sorry. Eh, sebentar. Kok nggak keluar ya? Oh, UTM, sorry. UTM ya. Nah, maka keluar ini ya. Nih, nilai isting. Sorry. Nah, nilai ini ya yang akan kita pakai. Isting T mana? Isting T X, Y-nya adalah yang 9 ribuan. Gitu. Nah, tinggal kita collect datanya. Ini udah ada LL, kita mau masukin lagi misalkan tadi upper right, misalkan upper right. Nah, kita udah punya data ini nih. Tinggal kita screenshot. Screenshot di sini tinggal screenshot ini aja ya. Nah, tinggal dapetin di sini. Maka kita sudah punya datanya nanti. Gitu. Datanya contoh misalkan screenshot yang mana tadi? Maka kita punya data screenshotnya yang seperti tadi ya. Tinggal nanti disesuaikan besarannya itu seperti apa. Nah, di sini nanti penyesuaian. Berapa sih nilai-nilai ini dengan bagian yang di lower left dan juga upper right. Nah, kalau sudah tinggal ikuti ini. View ke dimension, masukkan koordinat, lalu aktifkan autolength di pojok kiri bawah. Gitu. Ya, ada lagi? Ada lagi? Sambil nunggu saya masukin. Mana ya? Uh, Pelatihan. Sini. Saya ngirimnya ke RLG. Tinggal di sini. Harusnya sih sudah keluar. RLG. Lalu satu lagi ke sudah ada ya ke grup ya? Sudah ada? Ada. Nah, Sudah, Pak. kalau sudah, silahkan kalian pelajari mumpung masih ada waktunya ya. Besok untuk yang RLG, RPL silahkan dicoba bersama-sama dengan timnya. Silahkan. Kalian mau Zoom masing-masing silahkan.
Untuk yang reguler TPPG, kalian juga perlu untuk dicoba ya. Kalian udah dapat tugas besarnya yang reguler? Sudah, Rit? Pak. Oh, sudah. Rafa sudah. Nah, nanti tinggal disesuaikan. Tapi saran saya, coba dulu sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan, yang ada di panduan. Kalau sudah berhasil, lalu kalian sudah mengerti, silahkan masuk ke proyek kalian. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Cukup, Pak. Cukup. Dari RLG? Sorry, dari RPL? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Baik, silahkan dicoba masing-masing ya. Nanti untuk detailnya tentu perlu kita ketemu ya. Besok minggu depan besok itu coba, minggu depan Kamis itu kita asistensi, kira-kira apa yang terjadi. Di minggu depannya lagi kita tatap muka untuk membahas lebih detail. Kira-kira seperti apa. Ya. Baik, kalau nggak ada lagi, terima kasih untuk hari ini. Silahkan dicoba. Pastikan kalian mencoba ya, sehingga nanti tahu errornya apa, kesulitannya di mana, nanti biar ada bahasan. Kalau nggak ada lagi, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Set, Pak.